yang dari sini satu. Ya, Bapak yang sabar. Saya pilih dulu, nanti baru bertanya. Kita mulai dengan penanya pertama. Silakan. Terima kasih. Saya Sirilus, saya satu komunitas dengan Pak Agus tadi. Kemarahan yang tidak dilembagakan hanya akan menjadi kemarahan individu. Rocky Gerung 2024. Bagaimana melembagakan kemarahan itu agar bisa menjadi api yang membakar tirani yang tadi negara atau disebut broker? Itu pertanyaan pertama, Bung Rocky. Yang kedua, mantan Gubernur Victor Laskodat pernah berkata, di belakang megahnya rumah ibadah berdirilah rumah-rumah umat yang kumuh. Saya minta tanggapan dari seorang tokoh agama yang kita tahu bahwa punya 6 agama ya, Bung Rocky. Minta tanggapannya tentang kalimat itu. Di belakang megahnya rumah ibadah berdirilah rumah-rumah kumuh. Bagaimana tanggapan Rocky Gerung sebagai tokoh segala umat? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kamilus. Saya ke penanya kedua tadi. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Pertanyaan saya, Bung, bahwasannya yang kami melihat bahwa Pak Prabowo dan juga Gibran pada awal-awal adalah untuk membebek kepada Pak Jokowi, sehingga pada saat itu kampanyenya adalah untuk melanjutkan. Dan kami hari ini meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Maka pertanyaan saya Pak Bung Rocky, bahwasannya bagaimana caranya untuk menurunkan mereka setelah mereka dilantik? Karena kami muak yang diucapkan, yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke. Mungkin itu pertanyaannya. Dan juga Kak Grace mohon izin, karena mohon izin kepada Bung Rocky untuk ini spesial permintaan dari saya, bisa menandatangani buku dari Bung Rocky sendiri. Saya minta untuk Bung menandatangani atau habis ini ya. Ya. Kita Oke, baik, terima kasih. Dulu. Oke, terima kasih. Mungkin itu sih Kak Grace. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Yang ketiga yang pakai topi ya. Kakak silakan. Mike, minta tolong teman-teman. Baik, terima kasih untuk waktu yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Rali Mukti Bistolen dari komunitas adat KP Budaya Helong yang ada di Kelurahan Kolhua. Tadi Bung Rocky sudah menjelaskan terkait dengan pembangunan strategi nasional, di mana pemerintah sekarang menyediakan lahan kurang lebih 20 hektar untuk pembangunan sawah dan 20 titik untuk pembangunan bendungan. Nah, bicara tentang Nusa Tenggara Timur, ada 7 bendungan yang akan dibangun dan sudah dibangun. Dan salah satu bendungan yang menjadi prioritas atau program strategi nasional yaitu Bendungan Kolhua, yang saat ini juga masih dicanangkan oleh pemerintah untuk tetap dibangun. Tetapi ada perlawanan dari masyarakat adat Helong yang menjadi masyarakat asli Kota Kupang yang sudah dilakukan pada tahun 1993 sampai dengan saat ini, yaitu masyarakat dengan melakukan konsolidasi untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya menurut kami masyarakat adat, pembangunan itu akan menghilangkan budaya ataupun ekosistem yang ada di Kelurahan Kolhua yang ada di masyarakat Helong. Menurut Bung Rocky, apakah sikap dari kami masyarakat adat ini apakah dikategorikan melawan kebijakan negara ataupun seperti apa? Kami minta pandangan dari Bung Rocky selaku pemateri pada siang hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rali. Selanjutnya tadi yang di sini yang angkat ya, silakan teman-teman panitia minta bantuan yang pegang itu tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Son Lena dari Saburejoa. Saya tidak ada pertanyaan Bung Rocky, tapi saya merasa apa yang akan disampaikan Bung Rocky di sini
bisa didengar oleh pemerintah Kabupaten Saburajua, khususnya di kecamatan saya, Kecamatan Rajua, yang saya lihat di sana ada banyak dampak ekologi yang rusak dari kebijakan pemerintah seperti pembangunan waduk kecil yang tidak berpihak pada masyarakat, yang membuat masyarakat susah begitu. Dan airnya di sana itu tidak bisa ditampung bertahan lama, sehingga itu hanya merusak lahan dan tidak membuahkan hasil atau tidak memunculkan solusi bagi keresahan masyarakat di sana terhadap kekeringan air. Saya adalah seorang seniman muda dan saya yakin dan percaya bahwa karya saya ini akan bisa diterima oleh Bung Rocky sebagai perjumpaan yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Oke. Tadi yang terakhir di sana, di belakang. Satu tadi iya, yang kelima. Tolong Kak, yang di ujung. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Jessica Maharani Baluk, saya dari Universitas Nusa Cendana. Saya Prodi FST Matematika semester 6. Prodi apa? Fakultas Sains dan Teknik, Prodi Matematika semester 6. Matematik ya. Pertanyaan dari saya melanjutkan dari tadi yang sudah Bung Rocky sampaikan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa di NTT, khususnya di Kota Kupang, di sini yang maraknya terjadi permasalahan yang ada di sini yaitu kurangnya air. Jadi air di Kota Kupang ini sangat minim sekali. Jadi di sini saya ingin mempertanyakan bahwa dengan begitu banyaknya masalah yang ada, tadi Bung juga sudah mengatakan bahwa Bung pertama kali datang masuk ke dalam Unwira, Bung pohon dan sebagainya itu menanam aliran sungai. Nah, di sini saya ingin bertanya bahwa bagaimana kita bisa menjalankan program pemerintah dengan berjalan sama-sama dengan lingkungan yang ada di Bang. Maksudnya begini, Bung. Dalam teman-teman saya harap tenang ya. Kita mendengarkan dulu. Tidak boleh bising ya. Kita mendengar. Dalam membedah politik ekologi yang ada di Indonesia, di sini Bung sudah katakan bahwa tadi menghilangkan hak mahasiswa untuk menulis puisi mengenai burung yang berpacaran di IKN dan sebagainya. Tapi di sini kami mahasiswa juga mempunyai hak untuk menulis puisi bagaimana kemajuan Indonesia untuk kedepannya. Nah, di sini saya ingin bertanya bahwa bagaimana membedakan ciri-ciri pemerintah yang mereka itu membangun Indonesia mementingkan masyarakat atau mementingkan golongan pribadi sendiri. Itu mungkin pertanyaan sederhana dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Jessica. Oke teman-teman, di termi kedua ini Bang Rocky ada yang bertanya, ada juga yang kesal begitu ya, ada yang ya kemudian melihat situasi bagaimana PSN yang hari ini masif di NTT, ada 9 PSN untuk bendungan dan 7 sudah dibangun Bang. Ya, yang akan dibangun satu tadi juga yang dari Kolhua itu juga menjadi concern pemerintah Kota Kupang hari ini untuk apakah akan dibangun atau seperti apa. Nah, menurut Bang Rocky, tadi 5 penanya itu mungkin bisa dijelaskan, bisa menjelaskan ya bagaimana kemudian kita membangun atau menggerakkan barisan perlawanan terhadap apa yang hari ini sudah terjadi. Gitu. Silakan Bang Rocky. Oke, saya cari akal dulu ya. Pak Agus mana tadi Pak Agus? Pak Agus, coba kasih mic dulu pada Pak Agus. Udah pulang? Oke. Saya mau tanya ke Pak Agus, lebih pantas foto siapa yang taruh di atas? Itu atau ini? Oke, karena soalnya adalah leadership. Di dalam keadaan di mana kemarahan rakyat itu tidak dilembagakan, maka seorang leader akan menempatkan diri sebagai dealer. Karena dia tahu bahwa itu tadi ini individual aja marah-marah terus kan. Tapi kalau dia dilembagakan dalam bentuk proses sosial yang kontinu,
Lama-lama dia menyatu menjadi gerakan ideologis. Kalau sekarang baru gerakan politis itu. Anda akan tiba pada kondisi di mana gerakan itu menjadi ideologis ketika pesan Anda dihilangkan di dalam teks sosial dan Anda tuntut itu kembali. Kan semua yang Anda ucapkan itu adalah social text. Dia harus menjadi social text kalau di dalamnya ada energi yang juga setara dengan energi negara. Kan ini cuma pertandingan kemampuan naratif. Kalau pertandingan kekuasaan Anda nggak mampu pasti. Tetapi pertandingan tekstual itu bisa membuat semua orang merasa ada di dalam barisan yang sama itu. Itu minimal. Tinggal barisan itu dilirik oleh bupati. Kan bukan bupati yang menentukan, tapi social text itu, kimianya itu, kohesi dari kimia itu, molekul itu mesti utuh supaya dia bisa jadi kekuatan. Dasarnya crystallize ideas. Kayak tadi misalnya ini soal, iya semua orang tahu bahwa di belakang masjid ada perumahan kumuh, masjidnya mewah. Di belakang gereja ada perumahan yang tidak layak huni. Karena apa? Ya karena gerejanya mewah. Di belakang gapura sama. Jadi kenapa ada rumah kumuh di belakang gereja yang mewah? Ya karena gerejanya mewah, itu aja soalnya. Secara matematik dibagi dua aja dong. Dasarnya kan. Iya, umat menyumbang karena dikondisikan yang musim mewah adalah gereja, bukan rumah umat. Jadi bikin proposal buat gereja, ubah teologinya. Jadi theology of liberation, teologi pembebasan. Kan dasarnya itu kan. Yang dilakukan di Amerika Latin itu. Dilakukan di beberapa negara yang melihat bahwa ada hubungan antara khotbah dan kesenjangan kelas. Kalau doanya terus terimalah nasib, nanti di surga akan ada malaikat jemput, nanti akan ada Roh Kudus memberkati. Iya, kita tahu itu adalah pasti itu yang akan dilakukan Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh Romo apa? Dilakukan oleh pater apa? Dilakukan oleh ustadz apa? Kan itu pertanyaannya kan. Jadi saya mau terangkan itu kan ditanyakan ya. Tentu saya tahu ada variasi dalam teologi itu. Yang juga dipengaruhi oleh sumbangan negara. Jadi teologi kita itu juga dipengaruhi sumbangan negara. Dalam bentuk infrastruktur atau apa itu dapat sumbangan dari negara. Ya udah itu khotbahnya bisa berubah. Ucapan terima kasih pertama pada negara. Bukan pada rakyat yang menunggu keadilan sosial. Kan. Soal begitu. Jadi kita mau jujur mengatakan itu. Bahwa ada mentalitas yang ditumbuhkan sengaja oleh negara supaya mudah dikendalikan. Itu soalnya. Jadi sekali lagi yang tadi sama aja tuh yang Anda tanyakan ya persis adalah kemarahan. Tapi saya hanya bisa terangkan keadaan paradigmatik itu. Nah hal yang teknis ada teman dosen di sini, ada Pak Edu yang belajar tentang gerakan sosial di Rusia tuh. Kalau Anda mau ikut teori kiri ya biarin Edu yang terangkan itu. Tapi sekali lagi ini adalah hak. Kita kalau tadi filosofinya kita setara sebagai makhluk itu, maka kita nggak berhak untuk mengklaim itu tanah kita. Sebetulnya kita tidak memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Itu doktrinnya kan begitu mestinya kan. Supaya tidak ada hak negara untuk mengklaim ini tanah negara. Dari mana ceritanya itu tanah negara. Enggak. Bahkan konstitusi kita enggak ada prinsip tanah dimiliki oleh negara. Buat apa negara punya tanah itu? Bukan semua undang-undang. Tidak ada konsep negara menguasai tanah. Kalau tanah itu tidak dikuasai orang. Nah tanah adat itu kan dikuasai turun-temurun, ngapain negara bilang ini kami punya tuh. Loh itu dikuasai oleh adat. Kan prinsipnya siapa yang memberi investasi pada tanah, dia berhak atas nilainya tuh. Kalau tanahnya digarap selama 15 tahun dalam hukum tanah klasik seluruh dunia, tanah itu berpindah pada siapa yang memanfaatkan. Ada bank tanah, ada urusan apa dengan bank tanah? Bank tanah itu disiapkan untuk mereka yang perlu tanah. Siapa yang perlu tanah? Rakyat bukan. Yang perlu tanah adalah investor.
Bank tanah itu datang dari mana? Dari penggalan-penggalan tanah rakyat. Itu yang terjadi sebetulnya tuh. Jadi saya balik lagi pada tadi, saya tahu bahwa ada masalah, ada masyarakat adat, ada masalah kelompok yang tersisih, itu semuanya harus kita selesaikan bukan secara piecemeal. Gitu. Diselesaikan di tingkat kebijakan. Kalau nggak bisa demo, cuman itu jalan keluarnya. Dan demonya mesti rutin supaya idenya tumbuh terus. Kan sekali demo dikasih BLT berhenti demo tuh kan. Apalagi mahasiswa ada dalam kondisi itu kan. Jadi teman-teman, saya bersama dengan saudara-saudara. Dan jangan tanya saya apa yang mesti kalian kerjakan. Kalian tahu masalahnya. Yaitu pemerintah yang bobrok. Tiba-tiba kita lihat bahwa PDIP bangkit dari kesadaran karena diprank oleh Jokowi itu. Bantulah PDIP itu. Datang ke kantor PDIP katakan, kami ada di belakang rumah PDIP. Tapi jangan rumah PDIP lebih mewah dari rumah kami. Karena PDIP prinsipnya luang cilik. Dorong PDIP untuk pergi pada hak angket. Kan PDIP lagi mempersoalkan kebijakan Jokowi dalam pemilu misalnya. Ke PT UN pasti ditolak. Karena PT UN itu tidak memeriksa kasus di wilayah elektoral, wilayah pemilu. Jadi kalau PT UN tolak itu berarti kemarahan Ibu Mega akan lebih besar lagi. Maka kipas kemarahan Ibu Mega. Dorong Ibu Mega untuk mengatakan, karena ditolak di Mahkamah Konstitusi, ditolak di PT UN, maka satu-satu cara adalah bikin hak angket. Dan cuma itu jalan keluarnya secara konstitusional. Tapi ada pekerjaan yang ekstra konstitusional. Demo, bikin petisi, kepung. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, poin kita ini persoalannya mendasar. Kita tidak mungkin minta gubernur, ya tapi gubernur kan itu permainan skrup kecil dari partai kan. Atau kalau dia skrup besar itu artinya skrup dari koalisi yang gabung-gabung tuh. Jadi teman-teman sekalian, saya mengerti itu. Jadi, bagian ini nanti saya balik lagi kalau masih ada pertanyaan, tapi ada dua teman saya, jangan anggurkan mereka tuh, silakan. Oke. Pak dosen, banyak hal yang mesti diterangkan. Boleh menurunkan uraian Yuven akademis dan juga, tadi menjadi protes kebijakan. Siapa yang duluan? Edu. Dan ada dua. Ya, Bang Rocky silakan kembali. Saya pikir kita punya termi terakhir ya. Kita punya termi terakhir. Saya buka lagi 5. Tapi tidak boleh mengulang pertanyaan karena saya pikir kalau gelombang kemarahan kita sudah mendengarkan dari tadi begitu ya teman-teman. Saya pengen teman-teman bertanya mungkin langsung to the point sehingga tidak sama-sama kita punya gelombang kemarahan yang sama gitu. Tapi kita bagaimana memantik Bung Rocky mungkin untuk bisa menjelaskan kepada kita NTT ini Bang